terkadang orang-orang yang banyak berpikir yang enggak itu kan. Terlalu banyak mikir yang nggak akan jalan-jalan gitu kan, nggak akan jalan-jalan. Terus saya juga kan istilahnya, aduh dia single parent nih, dia harus usaha, gue harus nyari duit dengan cara oke, besok gue kerja apa aja, misalkan ini teh gue ikut jualan dong. Ya istilahnya kita jangan terlalu nanggepin gaji berapa-berapa, jalanin aja dulu istilahnya. Yang penting kita enjoy sama kerjaan kita gitu kan, berapapun penghasilannya yang penting kita enjoy dulu. Sebesar apapun gaji, kalau kita nggak nyaman ya percuma juga dong, batin, iya nggak? Ini kayak cungkringnya kayak? Cungkring itu terdiri dari kikil kaki sapi, pakai peye tempe, dikuning sama ketumbar, dikasih lontong. Tempenya ketumbarnya banyak ya kayak? Itu tradisi dari 1975 ya. Oh, ciri khasnya berarti ya. Jadi ikonik gitu ya. Saya kalau nggak Pak Yusuf pada yang di sini nih. Satu porsinya berapa tadi kan? Satu porsi 20.000 udah dapat kikil 2, ya, peye tempe 2, sama lontong 1 tangkap. Oke. Disiram sambal. Ya, disiram bumbu kacang. Bumbu kacang ya. Pakai sambal, pakai kecap, pakai jeruk limau. Satu porsi 20.000. Murah banget kayak. Ini kakak sini gantian atau gimana jaganya kak? Ya, ini gantian shift-shiftan. Dari setengah 7 sampai 10 itu shift 1, jam 10 sampai jam 1 shift 2, jam 1 sampai jam 5 itu shift 3. Oh, shift 3. Jadi 40. Kalau rata-rata satu shift itu bawa berapa banyak kak? Kalau hari biasa paling juga 50 porsi. 50 porsi. Ya. Kalau weekend paling ramai berapa? Ya, 100 sampai 150 ya kekuatannya. Tapi yang paling tinggi sih 150 itu untuk shift 1 doang ya. Shift 1. Kalau shift 3 paling kekuatannya paling ramai itu 100 porsi. 100 ya. Karena kalau shift 1 itu bisa untuk sarapan juga dia. Oke, berarti rata-rata sekitar 300 porsian ya. Kita kalau ini buat di rumah apa? Kita buat di rumah. Buat di rumah. Maksudnya bikin sendiri. Iya. Dari Teteh ngolah sendiri gitu. iya, sama kita sama kakak di rumah. Dari awal, dari jam setengah 4, setengah 5 subuh kita udah standby. Udah prepare semuanya. Bikin bumbu. Kita maksudnya ituin kikil, bersihin kikil, ini. Kalau misalkan ngerebusnya untuk besok, tapi kita sekarang udah ngerebus. Untuk kikilnya sendiri. Jadi kita udah punya stok. Kalau untuk jualan besok berarti hari ini. Hari ini harus udah direbus. Kita taruh freezer. Baru besoknya kita rendam biar lunak, baru kita keringkan. Untuk kaki sapi tersendiri kita pilihnya kaki lokal ya. Kebanyakan ada sih maksudnya yang menawarkan untuk pakai kaki box. Tapi kita itu menolak semua. Kenapa? Ya karena dari cita rasanya juga beda. Beda gitu ya. Iya. Terus itu ada bumbu kacang ya teh? Iya, bumbu kacang. Disiram bumbu kacang, pakai kecap, nanti dikasih bawang goreng, pakai sambal. Iya. Kalau misalkan kita mudahnya itu karena terbiasa. Karena terbiasa. Mungkin kalau misalkan kita nggak tahu dari awal atau ini namanya kaki sapi kan, kita kalau misalkan sembarang mengolah kan pasti kecium aroma kalau memang nggak bener mengolahnya. Jadi ada, iya, ada trik khusus. Iya, sebelumnya juga kan dari kita proses dari kaki sapi mentah ya, maksudnya dari ada bulunya gitu kan, dari ada bulu halus ya, bulu halus kita kerikin, kita belah, baru kita rebus. Proses rebusnya itu dari 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu kita pengolahan tempenya itu dari malam. Sebab kalau pagi dari kita nggak akan kekejar. Kalau boleh tahu dulu sebelum usaha ini kakak kegiatannya apa sih kak? Aku 2 tahun yang lalu masih jadi istri orang. Bantu usaha dia juga, alhamdulillah industri sedang ya. Iya. Jadi katanya jadi supplier. Bikin apa teteh? Ya. Menurut teteh sendiri lebih nyaman mana? Dimanapun kita kerja, yang penting kita bersyukur ya, menikmati kerjaan kita. Oh, Gitu kan. mantap. Kita kerja di enak tapi kita nggak nyaman ya punya apa? Kenapa harus ini gitu kan? Jadi jualan walaupun banyak kok mau sih gitu kan, nggak Yeah. mau atau kayak gitu. Anakku bilang mama ada yang ledekin, mama suka terus nggak apa-apa yang penting mama jadi uang
gitu. Jualan lah. Udah lama kemudian jualan, ada TikTok. Aku Oh. nggak tahu kalau dia TikToker ya. Iya. Ngasihin, ternyata viral lah. Pahit kan? Pengalaman pahit ya. Alhamdulillah sih nggak sampai pahit-pahit banget ya. Maksudnya masih bisa makan, kita udah bersyukur banget gitu kan. Ya kembali lagi gimana kita nyikapinya. Kalau kita misalkan aduh gue nggak punya duit, kita bikin status aduh gue nggak punya duit, siapa yang ngasih? Nggak ada kan? Ya udah sih nggak punya duit ya, intinya kita harus cari duit. Nah ini sambal ininya ya? Iya, sambal hijaunya nih, Sambal hijau. sama bumbu kacang, sama bawang goreng. Limonya doang habis. Iya. Ini Kak, kalau bumbunya ini Kak, ketahanannya berapa lama sih? Sampai malam ya? Iya, soalnya ini fresh semua sih, jadi Fresh kalau ya? buat yang siang kita dibikinnya siang juga. Beda lagi. Oke. Jadi aman lah. Kadang kan orang ada yang pengen bungkus buat malam gitu ya. Oh. Makanya jadinya kita ambil ini tuh biar enak gitu. Iya. Biar masih fresh. Minta nomor handphone dong teh, katanya nanti suatu saat saya pesan lewat handphone aja, lewat WA. Ada kan teh? Oh ada. Saya bilang. Tapi jangan isinya WA. Enggak sesuai sama beda pesen, bukan pesan jungkring. Tapi tergantung kita ya gimana nyikapinnya sih. Namanya pedagang jutek salah, terlalu baik salah, ya namanya pembeli lah aja dong. Maksudnya istilahnya, oh iya. Tapi ada batasannya. Ada batasannya, tapi kalau memang dia terlalu ini saya blokir. Kok mau sih janda-janda jualan? Kok mau sih gitu kan? Ada yang pernah ngomong gitu. Panas-panasan di jalan, kehujanan di jalan, sampai sore, dari siang sampai sore. Kadang saya 2 shift, dari pagi sampai sore, udah sampai siang sampai sore juga gitu. Suka capek teh. Capek lah kan, namanya nyari uang nggak ada yang nggak capek, tapi lebih ke ikhlas aja sih. Kunci rahasia sukses ya intinya ya kita berusaha, niat, ikhtiar, libatkan Allah dalam segala aspek. Mau kita bisnis, mau kita kayak gimana pun, ya libatkan Allah dalam segala aspek gitu. Jadi Segala sesuatu harus segimanapun kita dalam keadaan di bawah, kalau memang Allah mendukung segala sesuatunya, Allah pasti bakal kaitan semuanya. Untuk single parent yang ada di luar sana yang sedang berjuang untuk anaknya, jangan pernah malu gitu kan. Untuk kita bekerja lebih keras, entah itu mau dagang, jualan apapun, selagi itu di jalan yang benar. Yang harus kita takutkan bukan gengsi atau kayak gimana, tapi lihat anak kita kelaparan. Cintai kerjaan kita, itu bakal ya udah. Cintai kerjaan kita, ya kita bakal ringan semuanya. Coba kalau kita aral. Intinya gini sih, gue harus bangun, gue ngantuk tapi gue harus bangun. Ada anak gue gitu kan yang nungguin. Ma hari ini jajan, ma hari ini makan gitu kan. Gak pernah takut kehujanan, kepanasan atau dicemooh sama orang. Saya lebih takut anak saya kelaparan. Malu pasti ada, grogi pasti ada, ya manusiawi. Saya pun seperti itu. Aduh gue grogi nih, sampai kikil jatuh, sampai lama banget ngasihinnya, sampai ya banyak lah ya. Maksudnya lebih ke kan kita karena terbiasa ya jadi bisa. Istilahnya ya yaudah sih, selagi kita mau belajar kenapa enggak. Setiap aku melangkah kemanapun, ridho orang tua, restu orang tua. Betul. Aku bilang sama ibu aku bilang atau aku mau jualan ya, mudah-mudahan cuma habis. Aku salutnya sama orang tua aku udah memaksa aku untuk menikah lagi. Iya. Nikmatin hidup kamu selama kamu jadi single parent. Iya betul. Karena fokus kamu cari uang, suatu saat kamu berkeinginan menikah lagi,